apa namanya huruf Times New Roman ukuran 12 ya, menggunakan jarak atau barisnya jangan 1,5 tapi 1,15 ya, spasi dan menggunakan justify ya, perataan teks ya, katakan atas kiri. Layoutnya menggunakan kertas A4, satu kolom, margin kirinya 4, margin kanan atas bawah masing-masing 3 cm. Ini diperhatikan ya untuk format penulisan proposalnya ya. Nah, nanti isinya yang pertama tentang untuk pendahuluan ya, tentang identifikasi permasalahan yang kira-kira dicari solusi masalahnya apa gitu ya. Kalau yang kemarin ada yang ngusulin tentang parkir, berarti masalah parkirnya apa, itu kan ya solusinya apa ya. Coba teman-teman mulai berpikir untuk apa namanya mencari permasalahan dan cari solusi dengan teknologi gitu ya. Nah, yang kemarin teman-teman buat itu jangan cuman pengen buat aja itu gitu, atau pengen iya mah gampang pengen buat gitu. Jangan sampai seperti itu, tapi silakan benar-benar dicari apa yang memang teman-teman ingin pecahkan gitu ya. Jangan teman-teman ini gampang, mending ini aja. Nah, jangan seperti itu ya. Tapi silakan kira-kira permasalahannya apa yang kira-kira ingin dicarikan solusi, dan nanti teman-teman bikinkan perangkatnya atau solusi teknologinya seperti itu ya. Nah, nantinya teman-teman kalau misalkan memang hasil riset dari orang lain, maka nanti nyatakan nama pelaksana dan institusi tim risetnya gitu ya. Atau kalau misalkan nyatut dari jurnal, ya lampirkan jurnalnya gitu ya. Nah, nantinya untuk apa namanya, kalau misalkan melakukan pengembangan atau penyempurnaan atas produk yang sudah ada di masyarakat atau sudah ada di kalangan terbatas, maka nyatakan nama produsen, pembuat atau institusinya ya. Ini bisa dimasukkan di latar belakang, kayak misalkan ada masalah ini, saya mengusulkan ini, ada yang sudah ada, apa aja, siapa yang menciptakannya, seperti itu. Nah, jika produk memang baru ada gitu ya, misalkan teman-teman nggak riset atau misalkan di riset pun belum ada, nah maka di sana silakan apa namanya bisa teman-teman ungkapkan ya target fungsionalitasnya disertai dengan justifikasi ilmiahnya. Justifikasi ilmiah itu dalam artian kira-kira dalam waktu misalkan 7 pertemuan ke depan apakah bisa diimplementasikan atau tidak gitu ya, seperti itu. Nah, nantinya teman-teman didesain juga ya. Kemarin kenapa saya suruh bikin desain, nanti bisa dicantumkan juga di proposalnya ya. Nah, nantinya teman-teman apa namanya di pendahuluan ini juga di apa namanya diceritakan kira-kira luarannya apa. Luaran itu adalah target, kira-kira teman-teman bikin ini itu target luarannya atau target yang pengen teman-teman capai itu apa aja gitu ya, manfaatnya apa aja, tujuannya apa aja, seperti itu. Nah, yang kedua berisikan tinjauan pustaka ya, berisikan gambaran perkembangan mutakhir ya yang terkait dengan produk yang teman-teman ciptakan ya. Dihasilkan bisa berbagai sumber seperti misalkan skripsi, tesis, jurnal dan lain-lain gitu ya. Nah, di bagian ini teman-teman uraikan informasi ilmiah yang relevan terkait langsung dengan spesifikasi awal atau akhir produk serta solusi yang bermanfaat. Contohnya, ya misalkan kemarin kan sudah saya apa namanya ceritakan atau sudah diberikan contoh juga ya jurnal atau halaman ilmiah gitu ya, kayak misalkan di apa namanya Medium gitu ya, sering itu medium.id. Nah, itu kan teman-teman jurnal itu dibaca gitu ya. Nah, kira-kira nanti apa aja yang mau dimasukkan di tinjauan pustaka. Misalkan teman-teman buat tentang perangkat apa namanya pendeteksi kemacetan misalkan. Nah, kira-kira definisi dari macet itu apa? Nah, nanti bisa diambil dari jurnal atau dari buku atau dari mana. Itu dimasukkan di tinjauan pustaka. Kayak misalkan Arduino, kalau misalkan nanti ke depannya pengen pakai apa namanya aplikasi mobile atau aplikasi apapun itu, ya mangga silakan bisa dimasukkan juga di sini ya. Terus nanti di tahap pelaksanaan teman-teman uraikan tahap pelaksanaan programnya sampai nanti fase akhir ya. Bisa disesuaikan dengan apa namanya target kuliah kita ya yang saya sampaikan di pertemuan pertama. Bentar, saya buka lagi. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan target yang nanti akan kita capai ya. Jadi silakan nanti teman-teman UTS itu dikumpulkan proposalnya udah mulai pengadaan alat gitu ya. Pengadaan alat. Nah, kira-kira nanti alatnya apa aja bisa disiapkan dari sekarang ya. Untuk mempersiapkan nanti untuk misalkan di sini ada komunikasi data dengan microcontroller gitu ya.
Nanti komunikasi datanya apakah mau pakai Bluetooth atau mau pakai Wi-Fi atau mau pakai apa lagi? Modul GSM silahkan dipersiapkan. Biar nanti pas pada saat proses pertemuan ke-8 itu kita udah mulai ngoding ke sini. Ya. Nah, nanti di pertemuan ke-9 ini kan ada jeda kan. Dari sini ke sini kan ada 2 minggu lebih ya. Nah, itu sudah mulai bisa apa namanya bikin alat gitu ya. Nanti untuk komunikasi data mungkin sambil saya jelaskan, nanti teman-teman juga sambil bikin gitu ya. Nah, pas perancangan software dan terbuka mungkin nanti teman-teman juga sambil bikin. Nantinya untuk timeline kegiatan dari proposalnya bisa disesuaikan dengan jadwal mata kuliah di sini ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini juga teman-teman masukkan ya di bab 4 ada biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama adalah anggaran biaya. Anggaran biaya itu dalam artian kira-kira yang real gitu ya dikeluarkan oleh teman-teman itu berapa gitu. Misalkan beli Arduino berapa, beli perangkat ini berapa dan sebagainya gitu ya. Jadi silakan untuk anggaran biaya ya terserah kalau misalkan mau pakai yang mahal mangga, mau pakai yang murah-murah juga silakan ya. Nah, yang selanjutnya di jadwal kegiatan di sini teman-teman. Di jadwal kegiatan silakan bikin kayak tadi ya. Kalau ini sampai 4 bulan, kalau kita berarti cuman 7 minggu itu berapa bulan? 1 bulan lebih 2 bulan ya. Nah, sampai 2 bulan. Nanti teman-teman jadwal kegiatannya dibikin sampai 2 bulan ya. Nah, lampiran-lampirannya nanti teman-teman cuman yang ini aja nih, gambar atau teknologi yang akan dikembangkan. Lampirannya itu aja. Nanti teman-teman pakai sampul biasa ya. Dan untuk daftar pustaka nanti bikin pakai hardware style ya dengan urutan abjad atau kalau misalkan mau pakai ini silakan, mau enggak juga mangga enggak apa-apa kalau untuk daftar pustaka. Cuman saya sarankan teman-teman kalau misalkan untuk penulisan daftar pustaka bisa pakai aplikasi yang namanya Mendeley. Ada yang pernah pakai? Ada yang pernah pakai Mendeley? Agak ribet, Nah, ribet. Emang nggak bisa meren pakai nak. Justru memudahkan ya. Contoh, ya kalau misalkan kita pakai Mendeley. Misal, di sini kan saya teman-teman tinggal download aja dulu Mendeley-nya. Mendeley, sini ya. Nah, ini buat reference manager emang enak buat dibikin daftar pustaka dan sebagainya gitu ya. Nah, di Mendeley ini teman-teman nanti tinggal download aja, bikin akun ya. Bikin akun dulu nanti tinggal download ya. Setelah itu nanti tinggal diinstal. Kalau misalkan sudah diinstal nanti tinggal dicari aja di laptop masing-masing ada Mendeley desktop. Nanti tinggal dibuka ya. Nanti jurnal-jurnal yang teman-teman baca atau teman-teman jadikan referensi itu semua jadi masukkan ke Mendeley, dikutip di proposalnya teman-teman gitu ya. Nah, tunggu loading dulu. Nah, bisa kayak gini nih. Contoh proposalnya ya dari latar belakang. Misalkan kita mau ngangkat, kalau di sini saya mau ngangkat tentang apa namanya pertanian ya. Nah, di sini kalau misalkan kita pakai Mendeley ini ada tulisan kayak gini nih. Ya, ini tuh berarti saya nyatut dari jurnal lain gitu atau dari referensi lain gitu. Dan nantinya kalau misalkan kita mau bikin daftar pustaka, enaknya pakai Mendeley itu kita nggak perlu nulis satu-satu, tapi kita tinggal klik reference. Tinggal diklik ya, insert bibliography. Nanti seluruh jurnal yang kita kutip itu akan muncul di sini sebagai daftar pustaka gitu. Jadi nggak perlu lagi kayak misalkan mikirin ini bagusnya gimana nulisnya gitu ya. Nah kalau ini yang saya gunakan itu pakai style yang Harvard juga IEEE ya. Oke, Revos katanya. Bentar, buka dulu. Nah, di sini tinggal nanti teman-teman masukkan email yang didaftarkan di webnya ya, di web Mendeley-nya.
Nanti akan terbuka si aplikasi Mendeley-nya. Bentar, tunggu. Nah, di sini. Ya. Nah, misalkan teman-teman bikin folder aja. Misalkan foldernya itu apa? Antar muka misalkan. Antar muka mikro. Nah, nanti jurnal-jurnal yang teman-teman gunakan untuk dijadikan referensi, nanti dimasukkan di sini. Caranya gampang. Misalkan kita cari jurnal di Scholar ya. Misalkan kita tentang IoT jemuran. Misalkan. Nah, ini kan ada ya jurnal jemuran otomatis, ya, prototype jemuran pintar. Nanti tinggal kita klik PDF-nya aja untuk download ya, biasanya. Kalau misalkan teman-teman nemu yang nggak bisa di-download PDF-nya, misalkan ini bisa nggak? Kalau ini nggak bisa. Contohnya yang ini ya. Kita selesaikan dulu yang ini ya. Kita download misalkan contoh. Nah, ini kan skripsi ya. Nah, skripsi kan. Kita coba download ya. Nah, nanti referensinya tinggal dimasukin aja di Mendeley, di folder antarmuka mikronya. Setelah itu tinggal kita drag ke si Mendeley-nya. Nanti akan masuk di sini ya. Nah, nanti akan kelihatan di sini kira-kira apa tipenya jurnal, terus jurnalnya tentang apa, tahunnya berapa, page-nya ada berapa. Ya. Setelah itu misalkan kita ngutip ya, misalkan ngutip bla 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 dari jurnal itu, terus kita mau cantumkan kutipannya. Stylenya dipilih dulu stylenya. Kalau yang saya udah otomatis IEE sih kayaknya. Insert as Oke. Kita harus insert dulu. Nah ini ya, kita pilih yang IEE aja, jangan yang Harvard ya. Pilih yang IEE, kita klik down. Nah setelah itu kita tinggal insert citation. Go to Mendeley. Nah di sini ya ada yang tadi kita apa namanya download dan masukkan. Terus kita tinggal klik cite. Nah nanti akan muncul otomatis angka 6 karena di atas saya sudah ada. Kalau misalkan yang teman-teman itu, kalau misalkan yang baru buat ya, contohnya kita baru bikin makalah, baru ada satu referensi yang kita gunakan, nanti tinggal kita klik ini, cite. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Nanti kalau misalkan kita mau bikin daftar pustaka, kita tinggal di bawah kan, misalkan daftar pustaka. Kita tinggal masuk ke reference, kita tinggal insert bibliografi, nanti akan muncul otomatis ya. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi. Ya, di sini nama penulisnya Universitas Sriwijaya, judulnya, ya, terus ini halamannya kayak gitu. Ya, jadi itu lebih memudahkan teman-teman sebetulnya untuk nyatut ya atau nyantumin referensi kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman download jurnal internasional misalkan ya, terus ada yang nggak bisa di-download, contohnya misalkan yang ini, bisa nggak nih? Nah, ini kayaknya nggak bisa. Oh, ini malah nggak ada jurnalnya, Pak. Misalkan, coba cek. Kan yang ini ya,
smart packing sistem survei misalkan. Nah, di sini kan sebenarnya bisa ya pakai PDF harus login kan untuk bisa ngakses full akses. Di sini sebenarnya kita bisa akalin, kita tinggal buka aja webnya SCI Hub ya. Analisnya kayak gini SCI Hub. Kalau misalkan nanti teman-teman bingung, SCI Hub aja tulis gini ya. Terus nanti masuk yang ke mana? Ini coba masuk ke yang kedua ya. Nah, nanti tinggal masukin aja judulnya, bisa judulnya, sebenarnya bisa doi-nya ya. Karena setiap jurnal itu ada yang doi ya. Doi ini kayak identitasnya gitu, identitas penerbitan. Nanti tinggal kita pastekan di sini, kita open. Dan nanti akan otomatis bisa terbuka tanpa kita harus login gitu ya. Nah, setelah itu tinggal kita baca, tinggal kita download bisa aja. Jadi silakan perbanyak referensi dari mulai sekarang ya. Takutnya nanti pada saat skripsi supaya lebih gampang kayak gitu. Kalau pakai IDM, mangga aja, bisa aja pakai IDM juga. Cuman tetap kalau misalkan emang ada jurnal yang kayak gini ya, nggak bisa kebuka kayak gini ya tetap aja. Gitu. Kalau untuk download mau bebas, mau pakai IDM mau enggak silahkan. Bisa aja tentunya ya. Nah, misalkan kita mau masukin lagi referensi yang kedua. Ya, misalkan di sini referensi kedua. Si kedua mengenai misalkan teman-teman kutip apa aja isinya gitu ya di kajian teori atau di latar belakang sebagainya silakan. Kalau mau ngutip ya, nanti tinggal kita insert citation, go to Mendeley, nanti tinggal klik yang kedua ya ini ya, smart packing system. Kita tinggal cite ya, nanti akan otomatis jadi yang kedua di sini. Ya, pertama, kedua. Kalau misalkan teman-teman masukin lagi jurnal atau masukkan lagi referensi, cite lagi nanti akan masuk yang ketiga kayak gitu. Nanti di sini akan otomatis ada yang keduanya. Ya, kayak gitu. Itu untuk penulisan daftar pustakanya. Oke? Sampai sini yang ditanyain dulu, silakan. Oke, kita cek dulu aja untuk tugas yang sudah dikumpulkan ya. Tugas yang sudah dikumpulkan di pengembangan ide. Gambarkan rangkaian proyek Anda. Oke, ini yang Supi ada, Supi? Tes. Supi ada? Ada. Oke, gimana ini? Untuk mengetahui yang akan datang ke tempat kita, sudah ketahuan dari jarak jauh, terkontrol. Jika proyek ini diajukan ke tahap selanjutnya, kita koneksi database dan bisa terkontrol oleh HP. Yang dikontrol apanya berarti ini? Kira-kira. Ininya Pak, sensornya. Jadi orang yang mendekat itu si aplikasi, bukan si aplikasi, si ininya bakal terlihat gitu. Dari apa ya, dari HP gitu Pak. Oh, ada yang masuk gitu maksudnya. Mohon. Oke, terus itu aja. Manfaat. Iya Pak. Manfaat ke HP Belum apa? tahu sejauhnya Pak. Manfaat Masih ide gitu. kalau misalkan manfaatnya ada apa namanya ada notifikasi apa kira-kira? Halo, tes? Ada? Ada. Apa? Nggak tahu Pak. Masih belum kepikiran. Oke. Kalau misalkan untuk ini ya bisa aja sebenarnya di apa namanya dikembangkan gitu ya. Emang bisa aja kayak misalkan ada notifikasi kalau misalkan untuk yang apa notifikasi ke handphone secara langsung gitu ya. Cuman kan nantinya kita nggak tahu juga apakah orang itu yang ngedekat ke sensor itu apakah orang itu yang apa orang lewat atau yang masuk gitu kan. Sebenarnya bisa aja dikembangkan. Cuma nantinya untuk apa namanya data yang diambil kalau misalkan bisa gitu ya nantinya
bukan hanya data yang masuk saja gitu. Ya, bisa jadi Berarti dikembangkan data untuk apa aja, apa Pak? namanya? Berarti data apa aja, Pak, yang eh, masuk? bisa dikembangkan juga Kak, biar nanti fungsinya bukan hanya untuk ngedeteksi ada yang Oh, ngedekat atau enggak gitu. Misalkan pakai kamera misalkan, pendeteksi masker atau enggak, pakai masker misalkan bisa aja. Ya, jadi nanti tinggal nambahin modul kamera untuk si board Arduino-nya, ya nanti apa namanya bisa didetek gitu, apakah yang datang itu pakai atau enggak. oh ya, Pak. Nah, gitu. Jadi nanti yang masuk ke database itu ada yang ngedeket pakai masker, ada yang ngedeket nggak pakai masker. Jadi kan nanti ketahuan kalau misalnya kita masih dalam rumah, di luar ada tamu tapi nggak pakai masker, ya kita bisa suruh pakai masker dulu sebagainya gitu ya. Oke, oke. Ya, siap, Nah, Pak. itu juga nanti bisa digunakan kan kalau misalkan kita nanti mau terapkan di kantor atau di sekolah dan sebagainya kan, yang taat atau ketat gitu ya untuk penggunaan masker dan sebagainya, itu bisa digunakan juga untuk screening gitu intinya ya. Oke, bisa dikembangkan nantinya. Nah, untuk koneksinya kalau misalkan untuk Arduino sendiri itu tidak bisa langsung koneksi ke internet ya. Nah, nanti bisa ditambahkan modul node MCU ya. Misalkan di sini koneksi Arduino node MCU. Jadi kalau node MCU itu udah ada signal Wi-Fi-nya atau sudah bisa terkoneksi ke Wi-Fi, ya bisa aja nanti teman-teman pakai ini untuk ngirim ke database-nya gitu ya. Nah, di sini nanti kita tinggal sambungin aja. Kalau misalkan teman-teman pengen tetap pakai Arduino, ya mangga. Silakan, nanti bisa si Arduino hanya untuk ngolah sensornya. Nah, nanti untuk si node MC Wi-Fi ini hanya untuk ngirim ke database-nya, misalkan untuk pengiriman data dan sebagainya. Ya, masalah koneksinya untuk si node MC ini memang perlu hotspot atau Wi-Fi. Ya, kalau misalkan nantinya mau diterapkan di tengah hutan dan sebagainya, mangga aja, asal nanti pakai solar panel, itu lebih lanjut lagi ke depannya sih gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk skala rumahan ya bisa aja pakai ini untuk konektivitasnya ya, pakai Node MCU sama si apa namanya Arduino gitu ya untuk pengiriman datanya. Kayak itu, Pi, ada yang ditanya lagi, ada yang mau tanyakan lagi nggak kira-kira? Mungkin belum, Pak, masih belum kepikiran ke sana. Oke, silakan nanti di apa namanya buatkan aja proposalnya ya, seperti yang mungkin mau diterima sarannya yang barusan disarankan silakan, enggak juga nggak apa-apa, cuman nantinya harus ada apa namanya action ke sana gitu ya, karena kan nanti kita akan ada materi ke sana, jangan sampai nanti yang teman-teman kembangkan alatnya itu pas nanti kita proses belajar ke Wi-Fi atau ke konektivitas itu ya, terus ke antar muka programnya, nanti teman-teman malah tidak mengikuti karena perangkatnya dia berfungsi untuk otomatisasi saja gitu ya. Dan ini belum termasuk ke IoT-nya gitu ya. Karena kalau misalkan kita ngomong IoT itu ada 4 lapisan ya seperti yang sering saya sampaikan gitu ya. Jadi bukan cuman untuk sensing-nya saja atau perception-nya saja, tapi nantinya akan ada networking dan juga cloud atau big data-nya. Ya, mudah-mudahan hasil dari implementasi teman-teman nanti dalam waktu 4 minggu misalkan atau 1 bulan itu bisa ngumpulin data banyak. Data-data tersebut nanti bisa teman-teman gunakan untuk project AI ya atau kecerdasan buatan, misalkan clustering ya, atau pakai algoritma apa bisa clustering ya. Terus bisa juga untuk algoritma kayak misalkan sentimen analis dan sebagainya gitu. Ya, silakan dikembangkan lagi. Yang kedua ini yang Cahyadi belum ya. Elsa, belum, Ca? Cahyadi ada? Ada, Pak. Oke. Ini Amin Abdullah siapa? Baru masuk ya? Atau belum ganti nama itu? Amin Abdullah siapa? Ada yang kenal? Oke. Chandra ya, barusan ya. Terus Robi belum.
Wawan, ada Wawan? Wawan, nggak ada ya Wawan ya. Oke, kita lanjut. Disja belum, Jejen. Bikin apa Jen? Cek, tes. Mana Jejen kita ayahnya? Jejen nggak ada, kita lanjut. Rizky Muhammad belum. Yepi ada Yepi? Yepi nggak ada ya. Chandra belum ya. Rasiman ada Rasiman? Rasiman ada? Tes? Oke. Kayaknya ditinggalin ya. Zoom-nya ditinggalin kayaknya ya. Nggak aktif soalnya. Oke, yang lainnya belum ya. Egis belum. Pak Rahman ada Pak Rahman? Sudah saya, Pak. Belum ngisi, Gis. Tugas Coba di kelima. refresh, Pak. Nggak ada. Kok nggak ada ya? Yang keempat Berinata mah. Oh, ada ini. Oke. Bikin apa ini, guys? Pengembangan yang kemarin, Oke. Pak. Gimana nih? Gimana pengembangannya? Oke, gimana Pak jelas? Gitu. Ya, boleh, sok. Oke, mungkin langsung saja ya Pak. Jadi sebenarnya saya mau mengangkatnya ke skripsi ya Pak. Jadi ada pengembangan dari KP saya yaitu penyiram alat otomatis. Nah ini sebenarnya saya kutip dari kebanyakan video di YouTube itu masih menggunakan prototype gitu. Sedangkan yang saya ketahui ya Pak, kalau misalnya penerapannya langsung atau implementasinya langsung itu harus banyak sekali yang diubah. Contohnya pertama dari sisi dari sisi sensor gitu. Kalau dari sisi sensor, pengalaman saya yang telah saya buat itu masih ngaco gitu Pak dari sensor measure-nya. Jadi kalau misalnya diterapkan implementasi itu tidak efisien. Artinya kita dalam penyiramannya harus menggunakan waktu, contoh pagi, siang, dan sore gitu. Lalu yang kedua itu dalam output penyiramannya. Kita tidak mungkin menggunakan selang satu, tapi kita menggunakan contohnya penyiraman yang luas gitu. Contohnya menggunakan sprinkler. Nah, jadi dalam hal ini saya ingin mengimplementasikannya gitu Pak, terutama dalam penyiramannya dan harus diganti lagi contohnya pompa airnya menggunakan kalau implementasi menggunakan yang besar, contohnya kayak pompa air di rumah gitu yang merek Sanyo yang lebih besar lagi, lalu kelistrikannya menggunakan distabilkan, diperkecil lagi menggunakan resistor sebagai penyeimbang. Lalu node MCU-nya bisa menggunakan Arduino atau menggunakan ESP8266 tetapi ditambah dengan modul RTC gitu supaya ada waktunya. Gitu. Nah, mungkin permasalahannya seperti itu Pak. Saya mau mengembangkan, tapi ini kebanyakan ditolak gitu Pak karena katanya sudah banyak gitu. Nah, yang jadi kendala itu kalau banyak itu masih prototype, belum ada yang implementasi gitu Pak. Di YouTube juga saya cari ada SMK Bandung ya berapa gitu yang menggunakannya, tetapi seperti itu tidak menggunakan sensor tetapi menggunakan waktu dan lebih mengimplementasikannya ke tanaman pangan gitu, tanaman yang contohnya bisa dipanen 4 bulan sekali atau berapa bulan sekali, jadi tanamannya untuk pangan gitu. Kalau ini Karena kan implementasi untuk apa? tanaman yang di luar pangan nggak usah dicebor gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Kalau ini nanti untuk apa?
Tanaman apa? Tanaman pangannya sawi, bayam, sama jahe merah. Oke, kalau sawi apa? Sawi terus Sawi, bayam, bayam, jahe merah. jahe merah. Nah, kalau itu apakah nantinya kenapa nggak dikembangkan nggak cuma nyiram aja gitu? Terus tapi Gimana? dikembangkannya nggak cuma nyiram aja biar nanti ada keunikannya Pupuk gitu, sendiri Pak. gitu. Ya, bisa jadi pupuk atau bisa jadi kira-kira hama dari tumbuhan-tumbuhan tersebut apa? Apakah bisa dikontrol atau misalkan dihilangkan sebagainya. Jadi ada Oh, Bu. targetnya misalkan atau outcome-nya, luarannya gitu ya. Luarannya misalkan kalau nyiram aja kan udah banyak ya tadi yang Egis bilang juga. Misalkan dibikin apa sih yang kira-kira unik gitu dari produknya. Misalkan difokuskan di satu atau dua tanaman. Terus di satu dua tanaman tersebut kira-kira bagaimana cara untuk apa namanya ngangkat produktivitasnya. Kalau misalkan sebelumnya tanpa alat itu produksinya segini, nanti kalau misalkan dengan alat yang Agis punya, produksi hasilnya itu jadi melimpah. Jadi ada manfaatnya gitu. Bukan cuma nyiram otomatis aja, tapi ada outputnya itu di sana, outcome-nya itu ya. Jadi ada luaran yang memang bisa alat ini tuh jadi sebuah benar-benar harus benar-benar diterapkan gitu. Intinya ke Oh, sana. gitu, Pak. Jadi misalkan Ya, Pak, perbandingan kan aja. jadi Misalkan kan dari gimana? kalau penyiraman itu kan sering lupa gitu, Pak. Kalau misalnya kan saya studi kasusnya di sekolah gitu. Nah, jadi produksi tanaman itu karena sering lupa menyiram gitu, Pak. Karena kan karena kalau ada penyiraman otomatis semakin efisien gitu. Tidak harus mengandalkan, kan di sini Pak penjaga kebunnya jadi kemana-mana gering Pak. Jadi hente di kebun wae karena bangunan ongko gitu kan Pak. Jadi harus ada yang stay gitu. Nah, kalau siang kan kalau sore jarang gitu Pak, jarang disiram gitu. Jarang disiramnya karena kan kalau udah waktu habis gitu misalnya langsung pulang gitu dah ke ayah sasaha gitu. Nah, kadang tidak disiram gitu Pak. Jadi produktivitas penyiramannya kepada tanaman itu sangat kumaha gitu Pak. Ya, kan otomatis Jadi kan di berpengaruh. sana apa namanya dalam sisi lingkupnya pun ya kalau misalkan untuk tanaman-tanaman yang dimaksud kan belum belum sampai ini kan apa namanya belum sampai yang khusus gitu ya tanaman apa gitu. Nah kira-kira nanti bisa enggak kalau misalkan dikhususkan misalkan untuk tanaman itu dari mulai misalkan pembibitan sampai nanti panen itu kira-kira apa aja importnya gitu. Atau misalkan sekarang yang paling bermasalah aja produksi apa yang kira-kira sekarang kurang. Nah kira-kira apa nih yang bisa kita sumbangkan untuk bisa meningkatkan produksi dengan alat yang kita buat gitu. Jadi nggak cuma pure, cuma nyiram, udah aja gitu. Nah, itu Ditambah mungkin nanti itu. bisa Oh ya itu siap. mungkin nanti bisa jadi keunikan tersendiri dan apa namanya beda dengan yang lain kan. Jadi mending fokus satu tapi benar-benar gitu untuk tanamannya kayak gitu. Tapi menurut Pak Rudi ini masih bisa diangkat atau enggak gitu Pak? Kalau misalkan ini masih bisa sebenarnya, cuman ya itu tadi untuk proses importnya kayak gitu ya. Nah, apa namanya outcome-nya itu yang benar-benar bisa bermanfaat gitu. Oh Dan ya. lingkupnya lebih luas lah kayak gitu kan. Ya, Ya. yang kira-kira belum ada ininya gitu. Bisa mungkin ngobrol dengan Badan Penyuluh Pertanian di sana, kira-kira yang sekarang lagi kurang apa namanya kurang hasil produksinya apa. Nah, kira-kira masalahnya apa? Misalkan masalahnya di hama, berarti nanti untuk cara untuk meminimalisir hama ke tumbuhannya gimana? Nanti bisa pakai alat atau enggak gitu. Kayak gitu aja paling. Kayak gitu. Berarti lebih ke tanamannya ya Pak ya? Lebih ke tanamannya. Jadi bukan cuma nyiram aja gitu. Soalnya gini Pak, bingung skripsi itu ada kendala pertama, kita itu buat Pak ya, yang misalnya baru gitu. Nah, terus yang baru itu tidak, contoh prototipe, tidak digunakan, tidak diimplementasikan gitu Pak. Yang kedua, mau implementasi, tapi sudah banyak gitu. Jadi permasalahannya itu Pak, sih Sebenarnya gini, bagaimana kalau solusinya? misalkan untuk ini kan ada yang namanya TRL. Tahu TRL? Enggak tuh Pak, belum tahu. Teknologi Readiness Level. Jadi TRL itu emang sah-sah aja kalau misalkan untuk tugas akhir, misalkan untuk prototipe aja sah-sah aja karena kan ada TRL-nya di sana. Ya, Ya, di sini nih coba lihat ada teknologi
Nah, jadi ketika kita bikin sesuatu itu ada tahapan-tahapannya kan, ada apa namanya, ada prosesnya gitu kan, Ya, ya. nggak langsung kita sekarang langsung implementasi gitu kan ya. Terus kalau misalkan kita bikin implementasi kan bukan tidak mungkin nanti membutuhkan biaya yang gede gitu kan, tapi gagal ya buat apa gitu kan. Makanya ada yang namanya teknologi readiness level ini atau TRL ini. Ya, yang pertama di sini ada basic principle, itu cuman neliti aja ya. Terus konsepnya gimana, yang ketiga apa namanya, tahapan research ya, terus ada tahapan development. Nah, tahapan development ini teknologi validated in lab. Nah, jadi minimal untuk TA itu sebenarnya di TRL yang keempat gitu. Jadi nggak harus langsung diimplementasikan sebenarnya. Tapi Ya, di, ya. di level 4 juga bisa kayak gitu. Ya. Jadi masalahnya bukan apa namanya, bukan implementasi atau enggak gitu. Masalahnya bukan apa namanya, kira-kira penelitian dilakukan itu benar-benar bisa jadi outcome yang bagus atau enggak gitu. Intinya ke sana aja. Ya. Ya. Kalau masalah apa namanya yang sudah ada, ya yang sudah ada berarti sudah ada gitu kan. Masalah nanti implementasi langsung di lapangan dan sebagainya, mungkin nggak jauh beda dengan apa yang dilakukan di lab gitu. Ya, karena kan sebelum implementasi langsung di lapangan, pastinya kan ada di lab dulu gitu. Di lab itu kan nanti menggambarkan apa yang di lapangan, sesuai dengan yang di TRL ini, di teknologi readiness level ini. Ya, jadi kalau kita bikin teknologi itu nggak semata-mata kita bikin langsung implementasi di lapangan, tapi ada uji lab dulu kan. Ya, ya. Ya, mungkin ini apa namanya untuk produk yang murah mungkin ya, dalam dikatakan seperti itu. Bisa aja gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang lumayan gitu budgetnya, apakah bisa langsung implementasi langsung gitu kan, tanpa melewati tahapan-tahapan TRL tersebut gitu kan. Lumayan ya budget yang dikeluarkan gede, tapi misalkan tidak digunakan kayak gitu ya. Oke. Nah, itu mungkin kalau saran dari saya sih mending fokus satu aja. Sekarang mungkin bisa ke apa namanya, bisa ke petani di sana, atau misalkan pegiat-pegiat di sana tentang pertumbuhan gitu ya. Kalau misalkan emang pengen concern di IoT tanaman, silakan apa namanya, survei lah kira-kira yang sekarang bisa digarap itu apa gitu kan. Ya. Kalau misalkan emang mau fokus dan mau mengembangkan yang ini gitu, guys. Terus satu lagi, Oke, sok, Pak. Maha. Itu kan kemarin revisinya kata Siti harus apa namanya, pengembangan dari tanamannya. Jadi melihat kontur tanaman. Contoh tanaman itu untuk misalnya panennya 4 bulan, nah ada monitoring ke database katanya Pak gitu. Nah itu saya bingung bagaimana sih Pak caranya. Contoh kan kalau misalnya sistem prediksi melihat yang sudah ada gitu Pak, contohnya dari internet ada sih sistem prediksi tanaman. Nah cara mengetahui kalau misalnya tanaman untuk sistem prediksi gimana gitu Pak? Ya itu tadi, jadi kira-kira kalau misalkan kita importnya cuman apa, cuman nyiram aja, kira-kira berapa bulan jadinya. Kalau misalkan sama pupuk berapa bulan. Jadi kita bisa memprediksi kalau misalkan dengan pupuk berdasarkan yang pernah kita lakukan itu 4 bulan langsung buahan. Kalau misalkan nggak pakai pupuk itu berapa bulan buahannya gitu. Itu kan prediksi kan. Nah, jadi mungkin bisa jadi seperti itu nantinya kayak gitu. Bisa jadi perbandingan lah. Ya. Kalau implementasi terus alatnya kan gimana ketika pas sidangnya gitu? Apanya? Kan kalau implementasi harus kan contoh penyiraman terus pas sidangnya gimana gitu Pak? Ya tinggal di video atuh kayak saya. Di videonya. Kayaknya. Saya kemarin kata Bu Siti, gimana nih cara alatnya gitu. Ya tinggal di video kan aja. Makanya sering-sering ini apa namanya, sebelum sidang sebagainya, sering-sering diskusi dengan pembimbing, jangan langsung besok langsung sidang gitu, kayak gitu kan. Ya. Ya. Oke. Kita lanjut. Pak Rahman ada, Pak Rahman? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut. Yuli ada, Yuli? Ada. Kumaha, Yul? Oke, ini apa, bikin apa nih? Sensor pH, DHT, turbidity, kebersihan. Acan nomor 3 nama. Bikin apa ini?
pH buat apa pH? Mengukur kondisi air kolam memiliki rentang 0 sampai 14 DHT, turbidity, di dalam sebuah ruangan. Ruangan naon ya? Kan nih kolam ikan, tapi di satu ruangan itu khusus kolam ikan semua gitu Di satu ruangan akuarium maksudnya atau naon? enggak Apa itu ruang apa? kolam ikan. Contoh. Pokoknya satu ruangan tapi khusus kolam ikan gini istirahat teh. Satu ruangan khusus kolam ikan atau enggak kesinaran matahari gitu. Nah, nanti ada itu Ada naon? ada kaca-kacanya gitu. Oke, belum kebayang. Cuman ini nanti untuk fungsinya apa berarti? Meningkatkan hasil panen. Meningkatkan hasil panen. Kenapa bisa jadi meningkat dengan adanya alat ini? Kan bisa ketahuan kalau seperti ikan mas, cocoknya tuh di suhu ini, oksigennya segini gitu Kalau oksigennya itu diambil dari sensor apa? lupa. Oke, ya ini mungkin hampir sama dengan skripsi yang kemarin diambil ya, ada ya tentang ikan gurame kalau yang kemarin ya. Ini sebenarnya bisa aja kalau misalkan mau digarap lagi mungkin ya, tapi lebih ke pengendaliannya gitu ya. Kayak misalkan sekarang sensor pH-nya mendeteksi yang bagus itu pH air itu berapa sih? Untuk ikan Dari 0,00 sampai 14,00 nya gitu. Cek Google. Kurang cek ya. pH air. Kalau nggak salah yang bagus itu dari mulai rentan ke 7 ya, 6 7 sih yang paling bagus ya. pH 7 yang netral. Kalau misalkan ke sini asin, kalau ke sini asam jadinya ya. Jadi si ikan itu nggak bisa hidup kalau misalkan airnya terlalu asin, apalagi ikan air tawar ya. Ya. Enggak. Nah, di sini kan ada pH chart-nya kan. Lele mah dinuki-nuki aman. Nah, di sini kan bisa dicontohnya kopi, nah itu termasuk yang pH 5 ya. Daging sapi pH 4, pasta, keju dan sebagainya pH 3. pH 8 apa aja kan? Ada apel, teh hijau, ASI dan lain-lain ya. Jadi yang netral itu pH 7. Nah, kira-kira kalau misalkan nanti mau bikin yang seperti ini, ya tadi benar diteliti dulu kira-kira ikan apa yang mau dikembangkannya gitu ya. Kalau misalkan ikan lele maka cara dinukiruh hirup gitu ya. Tapi belum ada penelitian dinukiruh itu apakah pH-nya berapa dan sebagainya, itu mungkin bisa jadi penelitian juga gitu kan ya. Ya enggak? Ya. Nah, itu bisa aja silakan kalau misalkan nanti. Kalau yang ini sih kemarin udah ada deskripsi yang angkatan 2016 ya tentang pH. Tapi ini kalau misalkan yang kamu itu tentang ikan gurame gitu ya. Cuman yang kamu itu cuma ngedeteksi aja pH sama pH sama suhu air. Ya kalau yang kemarin. Nah, ini kan kalau pakai sensor DHT 11, ya untuk DHT 11 itu cuman bisa digunakan untuk sensor yang di luar air. Kalau misalkan sensor untuk dalam air, untuk mendeteksi suhu itu pakai sensor suhu air ada ya. Oke, yang probe, bukan yang DHT. Oh, DHT itu cuma bisa untuk suhu di atas air ya. Kalau misalkan suhu dalam air nanti pakainya kayak gini nih, suhu DS18B20 waterproof ya, probe sensor. Jadi tahan air. Kalau misalkan DHT mah dicelupkan langsung pakai ya. Nah, jadi nanti bisa pakai sensor ini untuk mendeteksi suhu dalam air mah gitu ya. Nah, kalau misalkan mau dikembangkan yang kemarin, ya itu teman-teman bisa kalau bisa ada actionnya gitu. Kalau misalkan untuk pH, kira-kira untuk ngenetralin pH-nya itu gimana gitu. Kalau misalkan sekarang si ikan itu bisa hidup itu dengan pH 7, kalau dengan pH 7 dia hidup, kalau misalkan kurang itu
berarti harus ditambah apa supaya pH-nya jadi netral lagi. Kalau misalkan lebih pH-nya, berarti harus pakai apa supaya pH-nya itu menjadi normal lagi. Nah, paling ada action seperti itu. Ya, Ya, kalau misalkan nanti panasnya itu harus diteliti dulu. Si ikan itu kira-kira hidup itu kalau misalkan suhu panasnya itu paling panas berapa, paling apa namanya, paling paling dingin berapa suhunya itu ya. Nah, nanti disesuaikan gitu kan. Kalau misalkan terlalu panas berarti nanti harus ada pendinginnya, kalau terlalu dingin nanti harus ada pemanasnya. Kayak gitu, palingan ya. Silakan bisa aja diambil lagi ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? enggak sih. Kalau misalnya kalau Udah. terkoneksi internet ya bisa aja diambil nanti data-data pH-nya, data-data suhunya, kira-kira nanti dalam 1 tahun bisa apa namanya, bisa direkap gitu ya. Misalkan dalam waktu 6 bulan itu kira-kira pH-nya itu bagus atau enggak gitu ya. Kalau misalkan sekarang lagi musim hujan, kira-kira lebih bagus pH-nya ketika musim hujan atau enggak gitu kan, itu bisa dinilai dari data yang dikumpulkan. Jadi silakan aja bisa dikumpulkan datanya dari sini. Kayak gitu. Ya. Oke. Oke. Sip. Yang lainnya ada? Yang belum ke absen silakan. Ada yang mau Jejen didiskusikan? tuh air. Pak Rahman ada, Pak Rahman? Hadir Pak, hadir. Ini Pak Rahman bikin apa, Pak Rahman? Sistem parkir, Pak Rahman ya. Gimana nih, bisa diceritakan? Jadi di sini saya membuat sistem parkir, jadi menghitung jarak Pak, jarak itu mobil sama benda lain gitu Pak. Jarak apakah ada si mobil itu umumnya aya nu halangan aya henteu gitu Pak. Oh, jadi disimpan di belakang gitu ya. Mohon di belakang kayak aya monitor eta ya nganggo LCD jarakna sabaraha terus anu halangan naon gitu Pak. Oke. Jadi kan kalau misalkan untuk ini mah, kalau misalkan untuk mobil-mobil yang sekarang udah canggih, udah ada ya sebenarnya ya? Ya, itu kanggo sanes mobil atuh Pak, motor roda tilung yan Pak, nu tosang yan. Aplikasi itu kan. Nah, motor pengangkut barang, pami misalkan barangna katutupan seperti ngangkutna kan sesama lengkap mengkerna gitu Pak. Janten aya sensor eta mah tiasa memudahkan kanggo lahan parkirna gitu Pak. Oke. Nah, ini kan nanti kita ada pengembangan ke depannya ya untuk pengiriman data ke aplikasi gitu ya. Nah, kira-kira apa yang dikirim data dari sini? Perkembangan kirim data aplikasi. Belum nyampe sana Pak. Belum nyampe sana ya? Ini Ya. apa ini? Eta mah jadi kalau untuk kedepannya mah untuk ngadetek jarak unggul tapi aya lahan parkir nu kosong di mana gitu tah. Misalkan di pasar lahan parkir teh anu enakeun teh di mana gitu Pak. Oke. Bisa aja kalau misalkan yang diimplementasikan juga silakan ya. Kalau nggak sih udah ada juga kalau misalkan untuk mendeteksi lahan parkir yang kosong atau belum, Ya. itu ada ya. Misalkan cuman kan nanti untuk implementasinya pastinya di gedung ya kalau yang kayak ini ya. Ya. Nah, jadi biasanya itu pakai ultrasonic ada di atas gitu ya. Ultrasonic itu ngedeteksi ada yang ngalangin atau enggak. Kalau ada yang ngalangin itu berarti ada motor yang parkir di sana. Kalau enggak ada berarti kosong kayak gitu maksudnya. Ya Pak. Oke. Nah, tapi nanti di palangnya itu ada nggak di apa namanya di pas awal masuk gitu? Belum Pak. Belum. Nggak ada. Ya belum Pak. Oke. Jadi kan nanti yang bisa apa namanya kalau misalkan kita ada yang nyari tempat parkir gitu kan, berarti nanti kan harus tahu dulu gitu ya aplikasinya apa. Kalau misalkan seperti ini gitu ya. Jadi misalkan ini diterapkan di
sekolah misalkan ya di Ya, sekolah gitu. mau di Misalkan saya, sekolah mau di industri gitu Pak atau di gedung gitu. misalkan sekarang saya tamu gitu, tapi pengen ngakses ini kan nantinya nggak tahu gitu apa namanya untuk tetap aja gitu harus nanyain gitu karena kan nggak punya akses ke sana gitu, nggak tahu gitu kan apakah itu aplikasinya, nggak tahu ada aplikasi itu misalkan. Sebenarnya bisa dimasukkan juga kalau misalkan ini mah di depannya ya. Jadi sebelum masuk parkir itu ada pemberitahuan misalkan parkir berapa yang kosong kayak gitu. Jadi ketika kita mencet kartu parkir atau misalkan kita ngambil kartu atau ngetap kartu gitu ya. Untuk siswa mungkin kalau misalkan di sekolah mungkin bisa pakai kartu, kayak misalkan RFID, kita ngetap RFID-nya nanti diarahkan parkirnya ke halaman berapa, nomor berapa gitu. Jadi di pas masuk itu udah dikasih arahan gitu. Yang Ya, kosong itu berapa dan sebagainya. Itu mungkin bisa Siap, kayak Pak. gitu. Siap. Makasih Jadi, Pak. jadi lebih Masukannya. cerdas nantinya. Iya, siap Pak. Makasih Pak masukannya. Oke, siap. Oke, yang lainnya siapa yang belum? Masih banyak yang belum ya? Oke, karena jadi jam 5, teman-teman mungkin juga ada kuliah yang lain lagi. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian aja. Yang pasti, silakan untuk proposalnya, teman-teman, untuk apa namanya tata penulisannya, format proposalnya, teman-teman bisa download di Classroom. Kita menggunakan format proposal PKM ya, yang untuk karya cipta. Nanti silakan diperhatikan untuk sistematika penulisannya, penjelasan dari aplikasi atau dari perangkatnya dan lain-lain ya. Nanti ini dijadikan sebagai UTS, dikumpulkan ya berarti dalam waktu berapa minggu kira-kira? UTS itu mulai tanggal berapa? Tanggal 1 ya? Tes. Kalau nggak salah iya tanggal 1. Oke. Berarti dikumpulkan tanggal 6 aja ya, terakhir ya. Jadi ada waktu 2 minggu untuk mengerjakan ya. Setuju? Atau tanggal 1 aja? Tanggal 13, Pak. Oh, tanggal 13 mah dilatih. Anger dah lah misalkan dikasih waktu 3 tanggal sampai tanggal 13 dikerjakeun sama SKS. Mau apa? Iya, Pak, IG beri damel. Ya tanggal 6 ya, tanggal 6 dikumpulkan untuk UTS-nya ya, silakan. Siap, cocok. Oke, sip. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin dicukupkan sekian untuk hari ini. Silakan yang belum ngisi tugas ya, dilengkapi tugasnya selengkap-lengkapnya, jangan sampai ada yang terlewat satupun, biar nanti ketika beres 7 pertemuan ini, setelah UTS tidak punya lagi hutang ya. Oke, nanti untuk UTS-nya dikumpulkan di mana? Di linknya BAK ya yang sudah disediakan. Nanti tinggal teman-teman upload aja PDF-nya di sana. Ya, itu aja mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa kita implementasikan dan ada manfaat serta outcome-nya buat teman-teman semuanya ya. Nih. Oke, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.